Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik remaja GKI Bintaro. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai dengan yang ke-21. Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai dengan ke-21 yang kami beri tema panggilan untuk semua bangsa. Namun demikian, mari kita dasari pembacaan firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersama kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran serta memampukan hamba-Mu menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai dengan 21 yang demikian bunyinya. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul balik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah.
Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Kiranya yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan yang barusan kita dengar, peristiwa ini terjadi saat penginjilan mulai berkembang sehingga gereja jemaatnya mulai bertambah. Beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada jemaat, jikalau orang tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, orang tidak dapat diselamatkan. Tetapi waktu itu Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan hal itu. Pergantian generasi atau pergantian pengurus sering menimbulkan masalah karena masalah pemahaman. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mencoba menghidupkan pemahaman tentang keselamatan hanya diberikan kepada orang keturunan Yahudi dan harus disunat seperti tradisi yang diajarkan oleh Musa, adalah sebuah ajaran yang sesat. Beruntunglah waktu itu berita itu segera diluruskan. Perjanjian lama yang diajarkan dalam hukum Tuhan atau hukum yang ditulis oleh Musa dimulai dengan kata jangan. Contoh, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung atau sejenisnya, jangan mencuri, jangan berzina. Dan ternyata manusia tidak sanggup melakukan pemurnian hukum tersebut. Contoh, Musa yang dianggap bapa segala bangsa juga pernah melakukan dosa karena dia mencoba tidak mengakui istrinya dan mengaku dia adalah saudaranya. Contoh lain, Daud, orang pilihan Tuhan juga, tetapi apa yang terjadi? Dia mengambil Batseba dari Uria dan merelakan Uria mati di dalam peperangan. Dan Tuhan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh manusia dalam menjalankan hukum Taurat tidak akan mampu. Oleh karena itu, perjanjian lama kemudian kehadiran Yesus mengubah semuanya tadi. Hukum yang tadinya berbunyi jangan membunuh, jangan mencuri, diubah dengan kata-kata yang lain yang disampaikan melalui firman Tuhan dalam khotbah di bukit. Dan mulailah ajaran Yesus itu menjadi bagian yang sangat mempengaruhi dunia. Mengapa demikian? Sebab ajaran kitab Injil tentang khotbah di bukit rupanya mempengaruhi seluruh sektor yang ada di dunia.
kata-kata apa sebenarnya yang membuat Injil Perjanjian Baru, khususnya khotbah di bukit ini sangat dikenal, yaitu Tuhan Yesus telah mengubah hukum-hukum Tuhan itu, dimulai dengan kata berbahagialah. Contohnya, berbahagialah orang yang remuk hatinya, karena akan melihat Allah. Berbahagialah, dan selanjutnya, hal yang sesat kemudian dapat diselesaikan dengan kehadiran Yesus tentang keselamatan. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, kasih dan anugerah. Lalu apa buktinya sebenarnya bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang, bukan untuk satu bangsa Yahudi saja? Hal ini dapat kita baca di dalam kitab Matius pada ayat-ayat akhir, Matius 28 ayat yang ke-19, saat Tuhan Yesus menjelang naik ke surga. Dia mengatakan perintah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini adalah perintah umum untuk orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Kristus, sehingga keselamatan itu pun bisa diterima oleh yang dirinya mempersembahkan pertobatan kepada Kristus. Artinya orang itu menjadi percaya kepada Kristus. Dan pesan terakhir Kristus tidak pernah spesifik mengatakan hanya untuk orang Yahudi atau orang Israel, tetapi kepada semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini artinya bahwa setiap kita, bangsa apapun kita bisa menjadi murid Yesus dan menerima keselamatan itu. Mau yang kulitnya kuning, kulitnya putih, kulitnya coklat atau hitam, atau bahkan mungkin yang rambutnya keriting, rambutnya ikal, atau mungkin rambutnya lurus. Ini tidak pernah secara diskriminatif dikatakan oleh Tuhan, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang gendut, orang gemuk, orang kurus, apakah dia juga masuk? Ya, siapapun dia, Tuhan memanggil untuk mereka menjadi muridnya dengan cara dibaptis, sebuah pertanda
bahwa dia adalah murid Yesus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 3 ayat 16 ini seolah-olah mewakili isi Alkitab tentang bagaimana memperoleh keselamatan yang bisa diperoleh kepada setiap orang. Akhir kata, selamat menikmati anugerah Tuhan, yaitu keselamatan, atau dalam bahasa Jawa Yohanes 3 ayat 16 tadi berbunyi demikian. Allah anggone ngasi marang jagat nganti masrahake ingkang putra ontang-anting, supaya sabarang wong kang pracaya ora nemoni karusakan ananging nemonono urip langgeng. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang kami peroleh atas pengampunan-Mu, sehingga kami pun beroleh menikmati penebusan dosa kami, sehingga keselamatan bisa kami peroleh. Seperti janji-Mu, di mana Engkau berada, kami pun akan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.